Halo teman-teman semua, udah hampir 1 bulan menjalani 2023 dan sepertinya ini waktu yang tepat untuk mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru untuk tahun yang baru. Aku masih bingung sama nama dari section video ini, tapi aku akan mengulas sedikit beberapa poin penting dari buku-buku yang udah aku baca atau buku-buku favorit yang lagi bestseller. Dan di video kali ini aku akan mengulas beberapa poin, sedikit sih sebenarnya, dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Kayaknya udah banyak yang baca buku ini dan aku rasa ini juga menarik untuk dibahas karena aku agak sedikit tersentak sama isi bukunya. Kayaknya aku perlu membagikan ini. Selebihnya buku ini berisi tentang kekuatan bagaimana membangun good habits dan menghilangkan bad habits dengan contoh-contoh dari bidang olahraga, bisnis, dan pendidikan yang juga dibuktikan melalui psikologis dan ilmu saraf. Juga secara sains dan implikasi praktis di mana kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali dalam waktu yang cukup lama bisa mengubah hidup kita dan membantu kita untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih produktif. Kebanyakan dari kita pasti sering mendengar atau diberitahu jika ingin mulai mengubah hidup, kita perlu melakukan hal besar, perubahan-perubahan drastis, atau bahkan mencari lingkungan baru dengan pindah tempat tinggal. Tetapi bagaimana kalau ternyata untuk mencapai transformasi yang besar, kita hanya perlu melakukan perubahan-perubahan kecil pada rutinitas sehari-hari. Nyatanya kita kadang cenderung hanya fokus pada pentingnya satu tindakan dan meremehkan tindakan perbaikan kecil yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Padahal perubahan nyatanya berasal dari efek majemuk dari ratusan keputusan kecil atau perubahan kecil yang menumpuk, berkembang, dan akhirnya bisa menjadi perubahan yang luar biasa. Misalnya, mengubah pola hidup, olahraga, atau identitas. Semuanya dilakukan tidak hanya terjadi dalam satu malam, tetapi perubahan-perubahan yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, dalam waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, akhirnya baru terlihat, bukan terjadi hanya pada at the moment aja, tapi sudah berangsur-angsur dari beberapa waktu sebelumnya. Ada 2 poin penting yang akan aku bahas di video kali ini. Yang pertama, kekuatan 1% perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Mengapa 1% itu penting? Hasil perbaikan 1% yang dilakukan secara terus-menerus kadang tidak akan langsung terasa, bahkan tidak langsung terlihat. Padahal perbaikan itu bisa jauh lebih bermakna, terutama dalam jangka panjang. Dalam buku ini dijelaskan pengaruh perubahan-perubahan kecil yang terakumulasi dalam waktu yang lama. Jika kita melakukan 1% perubahan setiap harinya dalam 1 tahun, maka kita akan menjadi 37 kali lebih baik pada penghujung tahun. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan penurunan 1% setiap hari dalam 1 tahun, di penghujung tahun kita akan menurun hampir mencapai 0. Kebiasaan adalah bunga majemuk dalam perbaikan diri. Sama seperti uang yang akan bertambah berlipat-lipat jika diberikan bunga majemuk. Begitu juga dengan kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus maka akan terlihat besar jika dilakukan dalam jangka panjang. Dalam buku ini bunga majemuk dibagi menjadi 2. Ada bunga majemuk yang positif dan ada bunga majemuk yang negatif. Bunga majemuk yang positif, salah satu contohnya adalah bunga majemuk yang produktif, di mana kita menyelesaikan satu tugas tambahan dalam 1 hari yang mungkin terlihat kecil tapi sangat berdampak pada keseluruhan karir yang kita miliki. Misalnya kita mulai mengotomatisasi mengerjakan suatu pekerjaan yang sudah kita miliki atau kita memulai pekerjaan baru sehingga kita bisa melakukan makin banyak tugas, makin banyak pekerjaan tanpa berpikir. Di sini kita akan memberikan kesempatan kepada otak untuk bisa fokus pada bidang lainnya. Salah satu contoh bunga majemuk yang negatif yaitu bunga majemuk yang membuat stres. Misalnya kita dipaparkan oleh kemacetan terus-menerus setiap hari. Mungkin itu hanya terlihat seperti stres-stres kecil, perasaan tidak nyaman, tetapi semakin lama akan menumpuk ditambah dengan stres-stres lain bisa menjadi masalah di kemudian hari. Dan itu terbukti jika kita tidak dapat melakukan coping yang baik, tidak dapat memanajemen stres yang baik, maka kebiasaan-kebiasaan buruk yang menumpuk akan menjadi masalah yang serius. Hal
hal penting yang juga disinggung di buku ini yaitu kesabaran. Kita berharap kemajuan berlangsung secara linear dan hasilnya datang dengan cepat. Dalam kenyataannya, hasil dari usaha kita sering tertunda, baru setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Dan setelah beberapa waktu itu kita mulai menyadari bahwa kerja keras yang kita lakukan mulai terlihat. Dalam buku ini ada grafik yang menunjukkan hasil dengan waktu serta adanya lembah kekecewaan. Dan kebanyakan orang akan merasa putus asa setelah berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa mendapatkan sedikit pun hasil. Padahal nyatanya usaha itu tidak benar-benar sia-sia, hanya sedang ditabung dan hanya perlu dorongan sedikit lagi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, melupakan tujuan, berfokus pada sistem. Di buku ini ada 4 kategori masalah mengenai fokus pada sistem. Masalah yang pertama, pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama. Tiap orang dalam satu perlombaan pasti ingin mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi pemenang, bisa mencapai garis finish paling cepat. Tapi hal yang membuat itu berbeda adalah bagaimana mereka mencapai tujuan tersebut. Pada akhirnya, yang membuat seseorang memenangkan satu perlombaan dibandingkan orang-orang yang tidak berhasil adalah kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan sebelumnya, dan dia fokuskan pada kebiasaan-kebiasaan setiap harinya yang ditabung sampai akhirnya bisa menjadi pemenang. Apa yang perlu dilakukan, strategi apa yang dilakukan adalah sistem yang sebenarnya harus difokuskan. Yang kedua, meraih sasaran atau tujuan hanya perubahan sesaat. Contohnya, ruangan kamar yang berantakan. Maka tujuannya adalah membersihkan ruangannya. Suatu waktu kita mungkin akan punya motivasi yang cukup besar untuk akhirnya mulai membersihkan kamar. Tapi kita tidak menyelesaikan masalah bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk, menunda pekerjaan, meletakkan barang tidak di tempatnya, adalah hal-hal yang membuat kamar kita menjadi berantakan. Bagaimana jika kita fokus pada perbaikan kebiasaan-kebiasaan kecil, mulai meletakkan barang pada tempatnya, maka kita akan mencegah kamar kita menjadi berantakan. Dan bayangkan jika suatu waktu kita hanya menunggu untuk dapat motivasi yang besar, tapi motivasi besar itu tidak kunjung datang, maka kamar kita akan terus berantakan. Tapi lain ceritanya kalau kita mulai mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil tadi, maka kita akan mencegah hasil yang tidak kita inginkan itu terjadi. Yang ketiga, sasaran atau tujuan membatasi kebahagiaan. Kadang aku berpikir kalau aku sudah menyelesaikan suatu hal, aku sudah mencapai target yang aku inginkan, aku akan bahagia. Aku mungkin akan lebih bahagia jika aku menjalani prosesnya, aku menikmati prosesnya, karena aku suka untuk ngelakuin hal itu. Dan itu juga masih menjadi PR untuk diriku sendiri. Masalah keempat, sasaran atau tujuan yang tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang. Kadang kita hanya berorientasi fokus pada tujuan yang kita inginkan. Tapi bagaimana kalau ternyata tujuan itu sudah kita capai? Apakah kita akan kembali pada kebiasaan lama? Mungkin saja ada kemungkinannya. Kita jadi, ya udah, aku udah mencapai body goalsku, aku nggak perlu diet-dietan, aku nggak perlu olahraga teratur, kebiasaan buruk bisa datang lagi. Jadi kadang kalau berfokus hanya untuk mencapai suatu tujuan, kita nggak bisa berpuas diri. Di kuliahku aku juga sering mendengar dosenku bilang kalau sebagai seorang dokter kita punya tugas untuk belajar seumur hidup. Dan itu memang terbukti, karena ketika kita mencapai suatu target, misalnya kita capai, dapat nilai yang bagus, kepuasannya mungkin akan sampai itu aja. Tapi kalau kita mencoba untuk, aku punya kewajiban untuk belajar terus menerus, aku nggak mencapai target nilai, tapi aku mendapatkan pengetahuan yang mungkin bisa menambah wawasanku, mengubah pandanganku terhadap gagasan-gagasan lama dari sudut pandang yang baru. Itu baru 2 poin yang aku mau bagikan ke kalian dari buku ini. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.